Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 627. Apakah kamu lupa diingatkan? Nadanya kasar. Mengungkap kemarahan, Seng Lingyun sangat ketakutan sehingga dia mundur selangkah dan mengerutkan kening. Ji Fei, apa maksudmu? Ada juga api yang berkobar di hatiku. Ji Fei mendengus dingin. Ada sesuatu yang terjadi antara aku dan istriku sekarang, dan membuatku sangat tidak senang karena kamu membawa seseorang ke sini. Lihatlah keluar pintu, Tuan Ji, silakan ikut kami untuk membantu merawat Tuan An. Yu Ping menahan amarah di hatinya dan memaksakan senyuman. Dalam ingatannya, ketika dia mendengar nama Tuan An, ada banyak sekali orang yang mencoba mengenalnya dan mencoba menjilatnya. Bahkan banyak orang yang merasa bangga mengenal mereka, para pengawal di sekitar Pak An. Namun, Ji Fei ini benar-benar meremehkan mereka, matanya penuh amarah dan amarah. Jadi saya hanya bisa menahan amarah saya dan berbicara dengan sopan. Ji Fei mencibir, Seng Lingyun, tidak bisakah kamu mengerti apa yang baru saja aku katakan? Seng Lingyun terlihat agak jelek. Setelah dia keluar, dia segera menghubungi Yu Ping juga sedang menunggu Ji Fei kembali ke dekat perusahaan keamanan Bameng. Ketika saya mendengar bahwa An Lao tidak mau dirawat ketika dia kembali, dia langsung menjadi marah dan membawa orang-orang untuk mencoba membawanya pergi dengan paksa. Tapi Seng Lingyun membujuknya untuk berhenti, jadi dia datang mengundangnya dengan sopan. Tai Xiong dan yang lainnya tahu bahwa Seng Lingyun dan Li Ruoxi adalah teman baik, jadi mereka tidak menghentikan mereka, dan Seng Lingyun dan yang lainnya masuk dengan lancar. Tanpa diduga, Li Ruoxi dan Ji Fei bertengkar dan marah satu sama lain, dan hati mereka dipenuhi dengan ekstasi. Tapi sekarang, Ji Fei sedang marah, dia bahkan akan marah padanya. Dia dengan cepat berkata, Ji Fei, kami di sini untuk mengundangmu dengan tulus, tolong. Keluar, karena Li Ruoxi salah paham, Ji Fei yang sedang dalam suasana hati yang buruk menyela dengan kasar. Ji Fei, jangan malu-malu, Yu Ping yang sudah lama bersabar akhirnya tidak tahan lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya, dan moncong senjata api hitam sudah diarahkan ke Ji Fei. Tidak mau, Li Ruoxi berdiri tepat di depan Ji Fei. Ambil kembali, Seng Lingyun juga membuka tangannya dan berdiri di depan Ji Fei dan Li Ruoxi. Sudut mulut Yu Ping bergerak-gerak, dan wajahnya penuh amarah. Dia memegang senjata api tetapi tidak mencabutnya. Namun, melihat kamu impulsif karena mengkhawatirkan keselamatan Anyan, aku akan mengampuni kamu kali ini. Jika kamu melakukannya lain kali, kamu tidak akan bisa memegang senjata api selama sisa hidupmu. Keluar. Setelah Ji Fei selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Dia sudah sampai di depan Yu Ping. Yu Ping bahkan tidak sempat menarik pelatuknya. Pengikut Yu Ping di pintu didorong ke tanah oleh Ji Fei sebelum mereka dapat mengambil tindakan. Gulungan, teriakan tajam membuat semua orang gemetar. Seng Lingyun mengikutinya dari dekat, wajahnya pucat. Lain kali Anda berani muncul di kamar kami dengan risiko Anda sendiri, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ji Fei memarahi dengan marah, ledakan, tutup saja pintunya. Seng Lingyun berdiri di luar, wajahnya yang cantik memerah, tangan merah mudanya mengepal, sangat malu dan marah. Jantungku sepertinya berdarah, apakah aku benar-benar tidak menarik? Dia tidak mau, ayo kembali dan lapor. Yu Ping bangkit dan membawa orang-orang itu pergi dengan cepat. Seng Lingyun mengikuti dan pergi. Menyelamatkan orang lebih penting sekarang, jadi dia melampiaskan amarahnya pada Ji Fei. Di dalam rumah, tubuh Li Ruoxi masih gemetar.
Dia ketakutan setengah mati saat melihat moncong senjata api yang gelap tadi. Saat itu, dia berdiri di depan Ji Fei, tapi sekarang dia sangat gugup hingga tidak tahu kenapa. Melihat Ji Fei kembali, "Suamiku, apa yang harus aku lakukan?" Kemarahan tadi telah hilang tanpa bekas. Ji Fei melihat wajah Li Ruoxi menjadi pucat dan gugup, sangat marah dan tertekan. Dia langsung memeluk Li Ruoxi dan berkata, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Li Ruoxi membuka tangannya, memeluk erat pinggang Ji Fei, membenamkan kepalanya di pelukan Ji Fei, dan perlahan merilekskan tubuhnya. Setelah beberapa menit, Li Ruoxi benar-benar tenang, dan kemudian dia menyadari bahwa dia sedang aktif memeluk Ji Fei, memikirkan betapa marahnya dia baru saja. Kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya. "Benci, lepaskan aku, jatuh cinta dengan tanganmu." Wuho, Li Ruoxi tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, mulutnya sudah tertutup rapat. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tampak berlubang, lengannya melingkari leher Ji Fei, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Tangan Ji Fei membelai tubuhnya, tapi dia tidak menolak. Setelah sekian lama, dia merasa Ji Fei menekannya, dan dia tiba-tiba terbangun. Menggigit dengan keras, Ji Fei menjerit dan menjauhkan mulutnya. "Benci, kamu ingin menaklukkanku dengan cara ini? Aku tidak yakin." Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, dia menoleh dan melihat ke samping dengan arogan. Tubuh Ji Fei menempel di tubuh Li Ruoxi, tangannya menopang tempat tidur, membuat gerakan yang sangat ambigu. "Saat ini, jika saya tidak mengenakan pakaian apapun, saya mungkin akan. Sayang, menurutku aku hanya selangkah lagi untuk menaklukkanmu." Li Ruoxi cemberut, langkah ini bahkan lebih sulit daripada jalan Su. Ji Fei tersenyum nakal. "Menurutku itu hanya selapis kertas jendela. Kamu, jika kamu berani main-main, aku tidak akan membiarkan kamu menyentuhku seumur hidupku." Li Ruoxi berpura-pura marah. Ji Fei mengendurkan tangannya dan membenturkan wajahnya langsung ke wajah Li Ruoxi. Ketika Li Ruoxi melihat kepala Ji Fei hendak memukulnya, dia sangat ketakutan hingga dia berteriak dan dengan cepat menoleh ke samping. Tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya mengendur, seolah-olah dia sedang terbang. Dia sudah dipeluk Ji Fei. Kali ini, dia di atas dan Ji Fei di bawah. Seru Li Ruoxi, "Istri saya suka mengambil inisiatif, saya ingin puas." Ji Fei menggoda. Li Ruoxi sangat marah hingga wajahnya hampir meneteskan air. "Ji Fei, kamu sangat jahat, istri, aku mencintaimu." Ji Fei tiba-tiba berkata dengan lembut. Dia memeluk Li Ruoxi dengan erat. Hati Li Ruoxi bergetar, merasakan ledakan kebahagiaan mengalir di hatinya, dan air mata kembali jatuh. Suami, melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei, dia tampak terbungkus dalam kebahagiaan dan rasa manis. Ji Fei memeluk Li Ruoxi dengan erat, dan Li Ruoxi memeluk Ji Fei dengan erat. Kesalahpahaman teratasi, keduanya tidak lebih gila, tapi semua orang bahagia di hati mereka. Tidur dalam pelukan satu sama lain, tenang, mata seorang Wendong sudah merah. "Pertama, saya tidak dapat menghubungi Ji Fei dan tidak dapat menemukan siapapun. Sekarang saya sudah menemukannya, saya bahkan tidak dimintai bantuan 2 kali. Saya sangat marah. Terutama ketika Seng Lingyun berkata kepada Ji Fei, saya harus memberitahu keluargaan bahwa lelaki tua itu sendiri yang menemukannya. Dia memberitahu An Wendong dengan tepat, yang membuat An Wendong sangat marah. Memintanya, bukankah ini ejekan? Kemarahan mulai memuncak. Melihat Yuping, dia sangat kuat, bukan? Yuping mengangguk, kamu tidak memberiku waktu untuk bereaksi.
Mendengus, jika bukan karena identitasnya, An Wendong akan melakukan sesuatu yang gila. Pada saat ini, suara cemas dari sepatu hak tinggi yang menghantam tanah terdengar dari luar. Ketika semua orang melihat sekeliling, seorang wanita dengan tinggi lebih dari 1,70 meter, mengenakan rok pendek berwarna putih, dengan rambut tergerai di kepala, dan wajah oval yang dapat membuat siapapun mengaguminya, muncul di bidang penglihatan mereka. Malaikat, Putri An Wendong dan cucu perempuan An Lao. Bintang film dan drama televisi terkenal San Qi di Kerajaan Naga, dikenal sebagai istri bangsa, dan kekasih idaman di hati banyak pria. Ayah, apakah kamu lupa apa yang orang lain ingatkan padamu? Bab 628 menurutku itu tidak sepadan. Seorang Wendong terkejut dan menatap Angel. Angel baru saja kembali dari kota Hong Kong hari ini. Setelah dia mendengar tentang penyakit kakeknya, dia meninggalkan semua kegiatan sosial dan kembali lagi. Dalam perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi dengan kenangan indah saat bersama kakekku. Dia tiba-tiba teringat perkataan kakeknya sebagai lelucon. 3 tahun kemudian, dia akan koma dan mati karena kelelahan. Saat itu pihak keluarga merasa kurang beruntung sehingga mereka bertanya. Katanya, pemuda bertopeng itulah yang memberitahunya. Tetapi semua orang di keluarga tahu bahwa lelaki tua itu marah dan tidak puas dengan orang muda. Karena dia merasa hal itu merupakan penghinaan baginya. Namun, saya tidak menyangka hal itu benar-benar terjadi. Kalau dihitung sekarang, bukankah tepat 3 tahun? Seorang Wendong langsung menjadi tenang, dan matanya tiba-tiba menjadi rumit. Melihat Seng Lingyun, siapa itu Ji Fei? Seng Lingyun mengerutkan kening dan tampak seperti sedang berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, identitasnya adalah putra Ji Guanghui dan Zhao Mengchen. Putra Ji Guanghui dan Zhao Mengchen, seorang Wendong bertanya dengan ragu. Seng Lingyun mengangguk, ya, seorang Wendong semakin mengernyit. Meski lebih dari 10 tahun telah berlalu, orang-orang dengan identitas tertentu mengetahui tentang urusan keluarga Ji. Namun mereka tidak menyangka putra mereka akan lahir 15 tahun kemudian. Dari uraian Yuping, dia hanyalah seorang ahli. Bagaimana dengan kemampuannya? Seorang Wendong bertanya. Hari ini kami berada di Gunung Wuwei dan melihat puluhan orang dari keluarga Zhou mengepungnya. Kecuali noda darah di sudut mulutnya dan ditendang di beberapa tempat di tubuhnya, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Ada lebih dari selusin orang dari keluarga Zhou tergeletak di tanah tak sadarkan diri. Mendesis, semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan nafas. Ketika Anda mencapai level mereka, tentu Anda tahu banyak dan mengetahui situasi keluarga Zhou. Sekarang setelah saya mendengar bahwa dia begitu kuat, saya terkejut. Guru, ini adalah master sejati, apa yang dia lakukan sekarang? Malaikat bertanya, suami tamu Li Ruoxi, manajer umum Ning Hai Ye Group. Suami yang pulang rumah, kali ini giliran Angel yang berseru. Bukankah ini terlalu berlebihan? Apakah Anda begitu hebat sehingga ingin menjadi menantu dari rumah ke rumah? Seorang Wendong juga mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui tentang Ji Fei. Seng Lingyun mengangguk. Sebelum Li Ruoxi merekrutnya sebagai menantunya, ayahnya menderita uremia dan tidak punya uang untuk mengobatinya. Dia bahkan terpaksa menikah dengan Jin Lingbin, seorang playboy. Namun setelah bersamanya, dalam beberapa bulan, grup Li telah menjadi perusahaan raksasa dengan nilai pasar 500 hingga 600 miliar. Mendesis, semua orang di tempat kejadian tersentak satu demi satu, dan ekspresi keterkejutan di wajah mereka sungguh luar biasa. Ini hanyalah sosok seperti dewa, Angel. Atas namaku, pergi dan undang Ji Fei secara langsung.
Angel langsung mengangguk. Oke, aku akan segera pergi. Matanya juga penuh rasa ingin tahu. Pria seperti apa yang memiliki kemampuan seperti itu? Pahlawan, inilah definisi dalam hatinya, ingin sekali bertemu. Aku akan pergi bersama Angel, Seng Lingyun berkata secara proaktif. Seorang Wendong mengangguk dan keduanya pergi. Di gerbang perusahaan keamanan Ba Meng, Tie Xiong sudah tertidur di ruang tugas. Tiba-tiba lampu mobil menyala, membangunkannya. Melihat mobil sport Maserati, ia langsung berlari keluar. Ketika dia melihat dua wanita cantik yang menakjubkan di dalam mobil, Tai Zongzi tiba-tiba mengejang. Laki-laki harus mampu. Kakak Ji memiliki banyak wanita cantik karena kemampuannya, dan dia sangat iri. Mengenal Seng Lingyun, dia berkata langsung, "Saudara Ji sudah tidur sekarang, sebaiknya kamu tidak mengganggunya." Tie Xiong menasihati dengan ramah. Ketika Seng Lingyun mendengar bahwa dia sedang tidur, dia memikirkan Li Ruoxi yang meminta cerai. "Kami sedang terburu-buru untuk menemukannya sekarang, tolong bantu kami menghubunginya." Angel melepas kacamata hitamnya dan berkata. Mata Tie Xiong tertuju pada wajah Angel dan dia tertegun sejenak. Kamu adalah selebriti Angel. Mereka akan menonton film dan serial TV setiap hari ketika tidak ada pekerjaan. Yang dibintangi Angel adalah favoritnya, dan dia langsung berkata dengan semangat. Angel tersenyum dan mengangguk. "Ini saya, jika Anda membantu saya menghubungi Tuan Ji, saya bisa berfoto dengan Anda atau menandatangani tanda tangan." Mata Tie Xiong langsung melebar, menunjukkan keterkejutan. Anak laki-laki lain juga menunjukkan semangat. Dia berpikir sejenak, "Saya akan mencobanya." Setelah Tie Xiong selesai berbicara, dia hendak menelepon. "Kamu telah disuap. Apakah kamu ingin keluar?" Suara dingin Ji Fei tiba-tiba terdengar, dan tangan Tai Xiong gemetar ketakutan dan dia hampir berlutut. "Kakak Ji, aku, Ji Fei melotot dan berkata, "Aku takut mereka akan kehabisan keluarga, jadi aku membujuk istriku untuk keluar dan melihat-lihat." Setelah mengatakan itu, dia sengaja menatap Seng Lingyun dengan ekspresi seperti, "Aku sangat mencintai istriku." Seng Lingyun merasakan sakit di hatinya, penuh kepahitan. Namun, itu dengan cepat menghilang dan berubah menjadi penolakan yang lebih besar untuk mengakui kekalahan. Menatap Ji Fei, dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan mendapatkannya. Angel dengan cepat membuka pintu mobil, melompat ke tanah, dan berlari ke arah Ji Fei. Karena dia sudah tinggi dan memakai sepatu hak tinggi, ketika dia berdiri di depan Ji Fei, tinggi keduanya hampir sama. Angel membungkuk pada Ji Fei dan berkata, "Tuan Ji, tolong selamatkan kakekku." Dengan hormat, sopan, penuh kesopanan, ada harapan di matanya. Seng Lingyun juga segera keluar dari mobil dan berjalan ke arah Ji Fei. "Ji Fei, tolong selamatkan Tuan An, ini dikirim oleh An Wendong sendiri. Jika kamu masih menolak, aku khawatir dia akan datang sendiri." "Apakah kamu menekanku lagi?" Ji Fei bertanya langsung. Angel menggeleng cepat. "Tuan Ji salah paham. Kami tidak akan pernah melakukannya. Semuanya tergantung kebijaksanaan Tuan Ji." Ji Fei mengangguk. "Karena kamu mengizinkanku melakukan apapun yang kamu inginkan. Silakan kembali. Aku bukan dokter dan aku tidak bisa mengobati penyakit." Kedua wanita itu tertegun pada saat yang sama, saling memandang dengan kebingungan di mata mereka. Pria macam apa ini? Di depan dua wanita cantik seperti dia menolak begitu saja dan tanpa emosi sama sekali. "Tuan Ji, jangan ragu untuk meminta apapun, selama saya bisa menyetujuinya, saya setuju." Angel membuka mulutnya dan menawarkan godaan keuntungan. Dia menatap Ji Fei dengan mata berair, sepertinya mengatakan bahwa jika dia menyukainya, dia setuju.
Demi menyelamatkan kakeknya, dia rela memberikan apa saja. Ji Fei menggelengkan kepalanya, aku tidak meminta apapun. Ini seorang kier memandang Seng Lingyun, benar-benar tidak berdaya. Seng Lingyun juga cemas. Ji Fei, apakah kamu tidak khawatir perusahaan istrimu tidak akan bisa berkembang di kota Ningjiang jika An Lao punya masalah? Kamu mengancamku? Ji Fei bertanya dengan suara dingin. Seng Lingyun merasakan seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa Anjia benar-benar layak menerima bantuanmu. Menurutku itu tidak sepadan, memikirkan bagaimana dia menyelamatkan An Yanping 3 tahun lalu, tetapi memiliki sikap yang sama untuk mengusirnya. Dia tidak ingin sejarah terulang kembali. Bersambung.